Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Mutmainah, biasanya dipanggil Bumut. Untuk kelas 10 ini Ibu akan mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Nanti matematika ada dua, yang pertama matematika wajib yang diampu oleh Bu Rifka, yang kedua matematika peminatan diampu oleh Ibu. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Selesai? Oke, untuk materi yang pertama, untuk materi semester ini kita akan membahas fungsi eksponensial dan logaritma. Untuk materi yang pertama ada fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita memasuki fungsi eksponensialnya, untuk di dalam fungsi eksponensial nanti ada pangkat bulat positif. Nah, untuk pangkat bulat positif adalah perkalian berulang suatu bilangan dapat ditulis secara ringkas dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. 3-nya ada sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka pangkatnya di sini 4. Nah, bilangannya tetap sama-sama 3. Contoh selanjutnya ada 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7-nya pangkat 5. Yang B, sekarang B kali B kali B. B-nya ada 1, 2, 3. Jadi B-nya ada 3 kali. Jadi B pangkat 3. Bukan 3 kali B, tapi B-nya ada sebanyak 3 kali. Jadi jika A bilangan real atau A elemen real dan N bilangan positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik-titik dikali A, di mana A-nya disebut bilangan pokok dan N-nya disebut pangkat. Jadi 7-nya ini adalah bilangan pokok, 5-nya adalah pangkat. Selanjutnya, contoh tentukan nilai dari A 3 pangkat 3, B 2 pangkat 5. Yang kedua, sederhanakanlah bentuk berikut. Ada 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Yang kedua, Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Nah, jawabannya yang pertama. 1, A 3 pangkat 3. Jadinya 3-nya sebanyak 3 kali dikalikan. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Bukan 3 tambah 3 tambah 3 ya, tapi 3 dikali 3 dikali 3. Yang kedua, 2 pangkat 5. Jadi 2-nya nanti dikalikan sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Yang kedua, tadi disuruh cuma menyederhanakan. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 pangkat 6. Yang Y dikali Y dikali Y dikali Y sama dengan Y pangkat 4. Karena Y-nya ada sebanyak 4 kali. Selanjutnya, untuk sifat-sifat bilangan pangkat bilangan bulat nanti ada beberapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sama-sama bilangan A, bilangan pokoknya A. Jadi untuk perkalian nanti pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, dalam kurung A kali B dipangkatkan M. Jadi nanti yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan semua. A pangkat M, B pangkat M. Yang ketiga, A pangkat M
dipangkatkan lagi N. Jadi nanti kalau ada bentuk kayak gini, pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dikali N. Selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nanti tergantung yang diminta yang mana, bisa A pangkat N dikurangi M atau A pangkat M dikurangi N. Selanjutnya, dalam kurung A per B dipangkatkan M. Jadi nanti yang ada di dalam kurung dipangkatkan semua. A pangkat M per B pangkat M. Kemudian A pangkat 1 nanti hasilnya sama dengan A. Contoh, sederhanakanlah bentuk berikut. Yang A 5 pangkat 2 dikali 5, yang B 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2, yang C A pangkat 7 dikali 7 pangkat 2. Jawab yang A 5 pangkat 2 dikali 5. Nah, ini aslinya ada 5 pangkat 1. Jadi nanti sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 5 pangkat 3. Yang B 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2. Ini kan pembagian. Kalau pembagian kita ke yang ini, yang per. Jadi 5 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 5. Karena 7 ini lebih besar daripada 2, jadinya 7 nanti dikurangi 2. Yang C A pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pangkatnya sama-sama 2. Jadi nanti kita ambil bilangan pangkatnya, ditaruh 2 sini, sisanya ditaruh dalam kurung. Jadi A dikali 7 pangkat 2, atau bisa dibalik 7A pangkat 2. Yang kedua, tentukan hasil dari 7 pangkat 1, kemudian 2K pangkat 3, kemudian 3 kuadrat dipangkatkan lagi 2. Yang pertama, 7 pangkat 1 sama dengan 7. Apapun bilangannya, jika dipangkatkan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang kedua, 2K pangkat 3, jadi 2 dipangkatkan 3, K dipangkatkan 3, jadi sama dengan 8K pangkat 3. Yang C, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya, ada pangkat 0, pangkat negatif, dan bilangan rasional dan irasional. Yang pertama ada pangkat 0. Pangkat 0, semua bilangan yang tak 0 atau A nanti tidak sama dengan 0, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Apapun bilangannya ataupun hurufnya, yang penting bukan 0, nanti kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Contohnya, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 35 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya lagi, ada A pangkat 0 sama dengan 1, B pangkat 0 sama dengan 1, ataupun X sama pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan, untuk variabel ini A, B, X nanti tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pangkat negatif. Jika A bukan 0, kemudian A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Contohnya, tentukan pangkat positif dari A, AX pangkat negatif 5. Yang kedua, yang B, 2 per X pangkat negatif 7. Karena yang dicari cuma mencari pangkat positif, maka A X pangkat negatif 5, jadi yang pangkat negatif 5 ini adalah X, maka X-nya ditaruh sebagai penyebut, jadi A per X pangkat 5.
Yang kedua, 2 per X pangkat negatif 7. Awalnya pangkat negatif 7-nya di posisi penyebut. Kalau mau diubah ke positif, maka dijadikan pembilang. Jadi 2X pangkat 7. Selanjutnya, yang kedua, tentukan pangkat negatif dari. Ini kebalikannya. 1 per 2 pangkat 5. Yang B, 3A pangkat 2, B pangkat 8. Yang kedua, tentukan pangkat negatif dari 1 per 2A pangkat 5. Yang kedua, 3A kuadrat B pangkat 8. Karena yang diminta pangkat negatifnya, jadi tinggal kita balik saja. Yang A, jadi 1 per 2A pangkat 5 dijadikan A pangkat negatif 5 per 2. Ini posisinya penyebut jadi pembilang. Kemudian yang ke B, yang B 3A pangkat 2 B pangkat 8 sama dengan 3 per A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 8. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil dari 2 pangkat negatif 3 adalah, karena yang dicari hasilnya, maka kita harus mencari nilainya. Kalau 2 pangkat negatif 3 langsung dicari nilainya itu tidak bisa, maka harus dijadikan pangkat positif terlebih dahulu. Jadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal berhingga, contohnya 0,2, terus 0,3, 0,7 dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan desimal tak hingga berulang. Contohnya 0,11111. Nah, itu berulang. Kemudian ada 0,234, 234 dan seterusnya. Itu adalah angka-angka yang berulang. Yang ketiga ada 1,231, 231, 231 dan seterusnya. Itu adalah contoh bilangan desimal tak hingga berulang karena angka-angkanya diulangi. Sedangkan bentuk irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya A 0,123, 0,1215341 dan seterusnya. Itu kan tidak ada angka-angka atau struktur angka yang pengulangannya sama. Yang kedua, akar pangkat 2. Akar 2 itu sama dengan 1,41421356 dan seterusnya. Tidak ada pengulangan angka. Yang ketiga, akar 3. Akar 3 itu 1,73205080 dan seterusnya. Dan yang keempat adalah 2,71821 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Nanti jika ada pertanyaan silakan berkomentar di Classroom atau silakan japri Ibu ya di nomor WA Ibu yang sudah Ibu sebar. Oke. Untuk tugasnya nanti ada di Classroom. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.